teman-teman bisa tap-tap layar, share, bagikan siaran ini kepada siapa-siapa saja yang kalian anggap perlu untuk mendengarkan. Ya, nah ini ngomong-ngomong by the way, anyway Busway, ini sekarang saya sudah pakai seragam khas Indonesia. Kan? Biasanya kalau saya pakai seragam ini serasa pulang ke Jakarta ya. Iya seperti itu. Oke. Teman-teman ya, tanpa berlama-lama lagi kita akan berdiskusi ya, silahkan bagi teman-teman ya yang ingin membantah argumen-argumen saya ataupun ingin bertanya jawab ya silahkan. Karpet merah disediakan. Oke, kita akan coba kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Abu Nawas. Abu Nawas. Oke. Ada Was. Selamat siang. Abu Nawas, apakah Anda ini seorang muslim? Ya. Oke, silakan Abu Nawas. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan, nyalakan kamera Anda. Mari berdiskusi dengan baik, silakan. Ngomong-ngomong Abu Nawas kok berisik sekali itu di situ tuh. Iya, berisik. Ya, begitu yang nyaman begitu, biar tidak masuk suara-suara begitu. Silakan. Rumah saya di samping sekolah. Oh ya sudah, kalau gitu dibawa dulu, nonton dulu di bawah ya. Nah, teman-teman saya kasih tahu ya, mencari orang Islam yang ya rada-rada, aduh pokoknya agak lain semua lah. Bang, kok kamu bilang gitu sih bang? Ya, masalahnya setiap ketemu begitu terus gimana? Apakah saya harus menyimpulkan sesuatu yang tidak saya alami? Masalahnya saya kebetulan ketemunya yang kayak begitu terus. Gitu. Coba kita naik yang ini. Coba ya. Muslim kalau mau naik itu, coba tunjukkan bahwa kalau kalian itu betul-betul kalian itu punya pengetahuan atau punya sesuatu yang gimana ya? Sesuatu yang kalian itu, oh ini cocok, ini manusia ini diajak ngobrol. Seperti punya kualitas lah, yuk silakan. Heran saya. Entahlah suaranya berisik lah, entah toaknya ribut lah. Karena memang begitu teman-teman, banyak ya, kalian menjadi saksi. Di mana ada orang Islam, pasti di situ akan ada suara berisik. Ya kan? Orang lagi main-mainan saja dimasukin ke corong toa. Ya kan? Ayo main sana. Apa ada di toa? Memang hobinya berisik. Ayo silakan. Coba naik, duduk, tenang, diam, ya, hening, begitu nuansanya baru sampaikan. Saya mau dengar nih. Ya, silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Sebentar. Kita kasih naik ada Pendri. Coba kita kasih naik Pendri. Kita kasih tepuk tangan dulu kepada Pendri. Bang, jaket beli di mana? Ya di Indonesia lah. Soalnya di sini kan nggak dicetak, begitu kan? Di sini kan nggak dibikin gitu. Pendri Aris. Oke, Pendri Aris baru saya naikkan, dia sudah kabur. Kita kasih naik ada Nidar.
Oke, jangan dulu nidar ini. Sebentar, coba kita kasih naik nidar ya. Nidar. Ya, selamat siang. Oh, DBS. Selamat siang, DBS. Oke, baik ya. Kita kasih turun. Kita kasih naik, ada nidar. Coba, nidar. Nidar. Ya, selamat siang, Saudari Nidar. Siang. Silakan nyalakan kamera. Apa itu suara berisik-berisik? Oke. Apa itu suara berisik-berisik? Aku lagi di mall. Lagi di mall. Oke. Ini Muslim atau Kristen? Kristen lah. Kristen. Mau menyampaikan apa? Nggak menyampaikan apa-apa sih, cuman aku mau kenal sama kakak Edis aja. Ini bukan ajang kenal-kenalan. Aduh, susah. Ini kita bukan mau ajang kenal-kenalan, teman-teman. Di sini ini ajangnya diskusi. Diskusi antara Islam dan Kristen, begitu loh ya. Jadi kalau kalian mau diskusi, silahkan. Oke. Sebentar ya teman-teman ya. Sebentar. Oke, saya lanjutkan kembali. Mohon terjeda ya, mohon maaf terjeda. Baju keren, pinjam dulu. Iya, oke, saya balik dulu kamera saya. Iya, kita kasih naik ada. Sebentar ya. Omku, coba omku. Oh, jejak emosi. Setahu saya ada ini jejak si gundul. Ini jejak emosi. Oke, selamat siang. Selamat siang. Jejak emosi. Iya. Shalom Kristen ternyata. Iya, ada apa Bang? Abang Kristen? Iya, jadi saya Kristen lah. Sekedar kasih informasi dan selamat juga ini buat Bang Edis ya. Karena di Indonesia ini sudah disahkan undang-undang yang baru, KUHP dan KUHP, yang mana menentukan bahwa apabila ada walaupun warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri, ini walaupun ya, tetapi negara itu tidak menyatakan tindak pidana itu adalah satu tindak pidana di negara itu, walaupun di Indonesia adalah penistaan misalnya, itu nggak bisa diproses. Itu sudah disahkan. Di pasal berapa itu Bang? Itu sebentar. Itu undang-undang. Gini, saya mendengar adanya. Ya, gini. Saya mendengar bahwa KUHP dan KUHP kita, KUHP itu kan sebenarnya sudah disahkan tahun 2023. Hanya berlakunya pada 1 Januari 2026. Nah, kemudian ada juga KUHP. Mungkin yang Abang bilang sama saya itu KUHP ya. KUHP dan KUHP itu sejalan sudah. Jadi bukan pasal yang Abang katakan itu apa? Untuk hukum acaranya memang baru disahkan 18 November. Jadi penyidik tidak bisa untuk melakukan penangkapan atau apapun itu kalau dilakukan di luar dari wilayah negara Indonesia, kalau seandainya negara itu tidak menganut itu sebagai tindak pidana. Nah, misalnya tentang penistaan agama, kalau di negara itu, di Amerika misalnya itu bukan tindak pidana, itu nggak bisa diapa-apain, begitu. Jadi
Sepuasnya Coba sudah. pasal berapa yang saya tidak tahu itu. Saya baru dengar ini teman-teman. Pasal berapa itu? Coba bisa dibacakan. Bang? Iya, sebentar. Kalau untuk di KUHP-nya itu tentang kewenangan penyidik. Setahu saya penyidik itu memang tidak berwenang di wilayah negara lain, Bang. Bisa. Selama itu warga negara Indonesia. Di situ. Sebentar ya, 100 berapa itu ya? Kalau untuk di KUHP-nya 16. Sorry. Duh, saya kok jadi hilang ininya. Oke, mungkin nanti dicari dulu Bang ya. Nanti kalau sudah ini kita ini lagi Bang ya. Oke, terima kasih informasinya Bang. Ya, terima kasih. Saya turunkan ya Bang ya. God bless. Semangat Bang God bless itu. Ya. Ya, teman-teman ya. Saya belum pernah dengar ada kayak begitu. Maksudnya begini teman-teman. Dari dulu memang yang namanya penyidik itu wilayah hukum NKRI. Yang namanya hukum Indonesia itu mencakup wilayah hukum Indonesia. Tidak mungkin hukum Indonesia mencakup daerah sini. Nah, itu mustahil bin mustajab ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada sebentar. Sebentar ya. Save santri. Ini maksudnya apa ini save santri ini? Oke, save santri. Oke, dia hilang. Kita kasih naik ada Roy Cinta Zai. Oke. Roy Cinta Zai. Roy Cinta Zai ini maksudnya gimana? Oke. Roy Cinta Zai, apakah Anda ini seorang muslim? Roy Cinta Zai. Oke, ini nampaknya orang-orang nggak jelas teman-teman. Kita turunkan saja. Kita kasih naik ada Nasir Ding. Nasir. Ini si Nasir nih kayaknya udah pernah ngobrol sama saya dulu ya. Nasir ini. Yang saya heran kok masih aja dia ngikutin Muhammad. Kalau tidak salah Nasir ini dulu udah berkali-kali setiap saya live dia dateng terus ya. Tapi yang saya heran-heran masih aja dia ngikutin Muhammad. Iya Nasir, gimana kabarmu Nasir? Dari dulu kok kamu masih aja sinyalmu begini Nasir. Gimana kamu Nasir? Nasibmu? Kan sudah saya bilang Nasir, kalau kamu jadi orang Islam, kamu selama itu pula kerjamu akan terganggu karena dikit-dikit kau dipanggil sholat. Sebentar kau sholat, sebentar kau sholat, sebentar kau sholat. Akhirnya kau sinyal saja kau nggak mampu beli. Nasir? Oke, baiklah Nasir. Kamu dibawa dulu sana, belajar sana. Kamu cari ini. Itu pasien lama saya itu Nasir itu ya. Dari dulu kerjanya begitu. Sinyalnya macet, udah macet naik aja. Herman. Oke, kita kasih naik ada Sunario. Iya ini bentar lagi nganter GoFood. Ya, selamat siang Sunario. Apakah Anda ini seorang muslim atau bagaimana? Sunario? Macet semua. Baik, kita ngobrol-ngobrol santai saja ya. Ngobrol-ngobrol santai aja. Teman-teman sekalian, saya rasa ya video-video debat saya itu jumlahnya itu sudah nggak karu-karuan banyaknya. Sudah ribuan banyaknya. Jadi sekarang ini teman-teman, memang tidak ada tema yang belum kita bahas. Semua tema sudah kita bahas.
mengenai Muhammad nabi yang paling jorok sedunia. Nah, Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir. Sudah. Muhammad satu-satunya nabi yang paling aneh, menyuruh orang menyusui laki-laki lain. Udah. Apalagi? Muhammad satu-satunya nabi yang nyuruh minum kencing hewan. Apalagi? Aduh, udah banyak, nggak bisa kita hitung, teman-teman. Ada banyak sekali, ya. Nah, sebenarnya begini. Saya ini memberi kesempatan begitu kepada setiap muslim untuk membantah statement-statement saya itu. Nah, yang menjadi keheranan mereka tidak bisa membantah itu, teman-teman. Mereka sebenarnya mengiyakan itu. Tetapi yang saya heran adalah di saat yang sama mereka sudah mengakui bahwa Muhammad itu seperti yang saya katakan tadi, di detik yang sama kok mereka masih ngikutin Muhammad. Ini menjadi pertanyaan besar ini, teman-teman, ya. Coba kira-kira penyebabnya apa ini, teman-teman? Mungkin kalau kalian memiliki pengetahuan psikologis ya seperti itu, apa kira-kira penyebab orang Islam yang sudah mengetahui Muhammad itu sedemikian rupa tapi masih saja diikutin? Apakah karena mereka takut tidak dapat warisan atau bagaimana ini? Apa sebabnya ini? Ya, seperti itu. Yunatan Nandar. Salam kenal, Dis. Ya, Yunatan Nandar, Anda Muslim? Saya ingin berpesan kepada Idris. Sebentar Bang. Saya tanya dulu Bang. Anda Muslim atau bagaimana Bang? Saya tanya dulu nih, Anda Muslim kah? Begitu loh. Seharusnya Anda percaya Muhammad itu adalah Allah. Nah kan. Ditanya Muslim atau apa, nggak jelas. Aduh. Kalau mau naik ke sini, nyalakan kamera. Terus kamu ngomong, sampaikan biar saya dengar. Begitu loh. Apa yang menjadi pokok bahasan kamu? Apa yang ingin kamu bantah dari statement-statement saya itu? Ya. Makasih Dagelan, makasih. Cobalah. Pertama itu kamu tunjukkan kesantunanmu. Gak usah keburu-buru. Santai saja begitu loh. Apa sih yang kita ributin? Gitu. Santai saja diskusinya. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Hadran. Saya pengen ketemu satu muslim yang dia itu tidak emosian, ya, tidak anarkis, tidak dikit-dikit teriak darah halal, kejang, surup, ngamuk. Saya pengen ketemu muslim yang bawaannya itu senyum, begitu loh. Santai, begitu kan? Bukan begitu Hadran? Halo? Ya. Halo. Bukan begitu? Bukan. Nah, kan? Kenapa sih gini? Kenapa sih orang Islam kalau misalnya udah teriak Allahu Akbar biasanya anarkis tuh kenapa? Kenapa Bang? Waduh, udah macet nih. Adran, saya pernah dan saya sering melihat orang-orang Islam kalau mereka udah teriak Allahu Akbar, mereka itu biasanya anarkis gitu. Mecah-mecahin kaca, bakar-bakar ban, pokoknya gitulah. Pokoknya kalau mereka manggil-manggil Tuhannya, mereka langsung berbuat jahat itu. Kenapa? Menurut Anda itu ada apa itu? Menurut Anda? Apa itu? Apa? Nggak apa-apa, itu bagus. Bagus. Apa memang Allah itu identik dengan kekerasan? Kenapa Bang? Nampaknya dia sakit nih. Oke, kamu dibawa dulu ya. Kalau sakit dibawa tempatnya. Coba ya teman-teman ya, begini. Saya ini kan hampir setiap hari menerima kritik dari orang-orang Islam.
Edis, iya. Kamu itu kok beraninya ngadep-ngadepin Islam-Islam yang awam. Coba kamu hadapin Ustadz. Coba kamu hadapin Abdul Somad. Masalahnya kalau Ustadz-Ustadz pada kabur. Gimana? Abdul Somad sudah saya tantang. Wahai Abdul Somad, seandainya kamu tidak berani diskusi dengan saya ke sini, biar saya yang datang ke channelmu. Masalahnya channel dia saya nggak bisa nggak bisa menerima tamu begitu. Coba, yuk silakan. Ustadz siapa lagi? Supaya saya datangi channelnya. Biar saya yang datang ke sana. Kalau mereka takut ke sini. Coba siapa? Silakan. Jadi teman-teman sekalian, apa yang saya utarakan ini itu sesungguhnya diiyakan oleh para pakar-pakar, oleh para ahli agama Islam, oleh ustadz-ustadz dari kalangan Islam itu sendiri. Itulah sebabnya para ustadz-ustadz memang tidak berani mikir-mikir mereka datang ke sini. Karena apa? Karena nanti kalau datang ke sini dia cuma ngia-ngiain saya aja. Betul itu Edis, betul. Apa yang kamu katakan itu betul, betul semua, betul semua. Bubar jemaat, ya kan? Gimana nggak bubar kalau ustadznya kesini mengiyakan saya semua? Oh, ya silakan. Kita kasih naik ada Samsuar. Ini kayaknya udah kemarin nih Samsuar nih ya. Coba kita kasih naik ada Chevy. Chevy 87 udah belum ya kemarin ya? Coba kita kasih naik Chevy 87. Somad beraninya sama Donditan doang. Ya, Chevy 87. Selamat siang Chevy 87. Apakah Anda seorang muslim? Selamat siang, Bang Edis. Ya, silakan. Anda muslim, Bang? Sekarang sudah Kristen. Coba nyalakan kamera dulu, Bang. Sabar, ini. Agak turun sedikit, Bang. Jangan kepalanya doang, Bang. Nah, gitu loh, Bang. Oke. Anda ini, nama Anda ini asli Chevy atau gimana ini? Saya namanya Ibnu Sangaji. Ibnu Sangaji. Iya, itu nama istri, Bang. Tidak, Oh, Chevy itu nama istri. Nama istri, Bang, si Epi Rajawangi, dia punya marga Rajawangi tuh. Oke. Nama asli Anda Ibnu Sangaji, ya. Ibnu Sangaji. Oke. Ya. Anda dari Islam terus bertobat, sudah keluar dari agama Islam? Sudah. Kapan itu tepatnya, Bang? Sudah lama, Bang. Saya sudah mau masuk sekarang ini mau hampir 2 lah. 2 tahun. Iya. Oke, 2 tahun sudah. Oke, di sini ini wajib dites, Bang. Karena begini, kalau di Islam tipu-tipu begitu, menipu, berbohong, berdusta itu kan boleh. Nah, kalau di Kristen tidak boleh berdusta. Nah, makanya kalau memang Anda dulunya Muslim dan sudah bertobat, coba dulu Anda waktu Muslim Anda sholat nggak? Sholat kadang-kadang, Bang. Sholat kadang-kadang. Apakah Anda juga membaca Al-Quran? Membaca. Oke, coba bagaimana Ya, dulu itu. waktu Anda Muslim, Anda sholat bagaimana? Bacaan-bacaan Qurannya gimana coba? Kami mau dengar. Supaya tidak dibilang bahwa Anda itu ngaku-ngaku aja Ini, bekas Islam. Coba. Saya baca yang pendek saja, Bang, ya. Silakan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Oke, sah ini berarti mantan Muslim ya, betul. Artinya? Nah, justru saya Tidak tahu. Ya itu memang benar, Bang. Jadi orang Muslim itu ketika mereka baca Quran, mereka itu cuma amin. Memang begitu, semua. Jadi
Mau dibilang tahu artinya, saya nggak pernah dapat yang tahu artinya gimana. Masa saya harus suruh mengatakan bahwa Muslim ngerti baca Quran, orang 1000 Muslim yang naik ke sini 1000-nya semua nggak tahu. Begitu. Betul. Nah, jadi begini, Ini Bang, Anda akhirnya meninggalkan agama Islam, Anda bertobat meninggalkan agama Islam. Sekarang ini posisinya gimana, Bang? posisinya sekarang puji Tuhan Bang, walaupun ini saya dengan pekerjaan begini, tapi selama kita pas sudah ini toh pindah, terus saya ikut ke istri juga, puji Tuhan selalu ada saja jalan keluar itu. Seberat apapun tantangan itu. Tapi istri Kristen. Istri memang Kristen karena istri saya kan dari timur Bang. Oke, berarti Anda nikah dengan istri, kemudian Anda jadi Kristen. Iya. Atau jangan-jangan Anda Kristen hanya gara-gara perempuan? Oh tidak, karena saya punya bapak juga kan dari Kristen tadinya. Dari Sumatera Bang, saya bapak itu. Bapak tadinya Kristen. Terus Anda kok bisa Islam? Iya. Mama saya yang Islam Bang. Oh, Bapak Kristen, Ibu Islam. Terus Anda Islam Iya. ikut sama Ibu ya? Ikut sama ibu gitu. Oke, tapi besarnya akhirnya Anda menjadi Kristen. Iya. Oh, Ini Bang Edi, saya mau pertanyakan satu ini Bang. silakan. Posisi saya ini kan sekarang posisinya lagi di wilayah misal daerah Muslim. Di sinilah letaknya pekerjaan saya. Oke. Nah, sebentar lagi sementara memasuki hari raya toh, Hari Raya. Natal toh. Oh, masuk Natal ya. Terus? Ya. Posisinya kendalanya kita ini tidak bisa karena perjalanan jarak yang kita tempuh untuk ke gereja pun sangat jauh sekali dari sini ini, dari posisi saya ini. Nah, itu tidak apa-apa. Nanti kita misalkan cuman merayakan hari raya itu di pas haknya saja, toh. Terus? Yang menjadi pertanyaan Abang? Iya, maksudnya tidak apa-apa kah saya cuman merayakan itu di hari haknya saja, tidak sampai akhir gitu Bang. Ya tidak mengapa Bang. Bahkan di dalam Bible nggak ada kata-kata kau wajib melaksanakan hari Natal, nggak ada. Nggak ada Bang. Begitu. Iya. Takutnya seperti yang dulu-dulu kan kalau misalkan tidak. Jadi ya nampaknya apa pikiran-pikiran atau kebiasaan-kebiasaan di Islam itu nampaknya masih dibawa dia ke kekristenan. Jadi di dalam agama Kristen itu Bang, yang kita lakukan ini semua itu adalah bentuk rasa syukur dan terima kasih seperti itu. Beda kalau dalam agama Islam. Kalau dalam agama Islam seperti sholat atau menjalankan ritual ini dan itu adalah sebuah tuntutan. Begitu. Kalau tidak dilaksanakan, nanti Anda akan dibakar 70 tahun lamanya di neraka. Begitu. Setiap meninggalkan sholat, Anda nanti dipukul, dihukum di neraka berapa tahun, begitu. Nah, kalau Kristen itu tidak seperti itu, Bang. Ketika Anda sudah tahu bahwa Anda menerima anugerah keselamatan, maka Anda, jiwa raga Anda, roh Anda akan meluap-luap untuk mengungkapkan kegembiraan tersebut, seperti itu. Bedanya seperti itu Bang, kalau dalam bedanya Islam dan Kristen. Oke, siap. Terima kasih banyak ini Bang Edis. Jadi tidak mengapa Bang, tidak harus Anda melaksanakan Natal, enggak seperti itu. Iya, bahkan kita juga ibadah setiap hari Minggu itu cukup kita macet. Apa? Untuk perjalanan ke sana jauh sekali, Bang. Iya. Ya, itu sudah sering saya katakan Bang, begini, ibadah. Banyak orang tidak mengerti ibadah. Nah, ini salah satunya. Abang pun sebenarnya tidak mengerti. Maksudnya gini Bang, gini. Ibadah itu sebenarnya bukan bahasa Indonesia asli. Ibadah itu sebenarnya bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, bahasa Arab pun itu sebenarnya mirip dengan bahasa Ibrani. Kata ibadah itu dalam bahasa Ibrani itu avodah, begitu. Nah, supaya kita mengerti ya, itu kata dasarnya itu dari kata abdu, abada, ya dari kata abdu.
Apa abdu itu? Artinya abdi hamba, penghambaan diri. Jadi sebenarnya ibadah itu adalah penghambaan diri. Cuman banyak orang salah paham ibadah itu artinya pergi ke satu tempat tertentu, terus begini-begini. Nah, itu pengertian yang salah. Nah, makanya sering kan kita bilang, mau kemana? Mau ke ibadah. Nah, gitu. Itu sebenarnya sudah salah kaprah yang sudah menjamur begitu. Salah kaprah yang sudah terlanjur dipahami oleh masyarakat. Karena memang masyarakat ini memang kadang-kadang memahami sesuatu berdasarkan kebanyakan orang begitu. Karena banyak orang memahami demikian, akhirnya pemahamannya seperti turut-turut kebanyakan orang. Padahal itu pemahaman yang kurang tepat seperti itu. Jadi ibadah adalah penghambaan diri. Nah, kapan penghambaan diri itu? Penghambaan diri itu yang harus 24 jam, Bang. 24 jam sehari. Nggak ada penghambaan diri cuman hari Minggu doang. Hari Minggu doang saya menghamba. Hari Senin saya tidak. Begitu. Nggak begitu, Bang. Siap. Seperti itu ya penjelasan saya. Mantap. Oke, mantap, Bang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, Tuhan Yesus memberkati ya. Turunkan ya. Amin. Salam. Iya, salah juga itu. Bukan amin. Amin itu nggak ada. Nggak ada. Amin itu nggak ada, teman-teman. Ini saya kasih tahu ya. Jadi begini, ini juga salah nih. Sebenarnya kata amin itu tidak pernah ada. Yang ada itu kata amen. Kalau amin ada, kalau amin nggak ada. Nah, orang Islam itu nggak tahu arti amin, itu nggak tahu. Nggak ada. Bahkan di dalam Al-Quran tidak ada kata amin. Nggak ada. Biasanya orang Islam ketika mereka sholat begitu ya. Habis dari Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Nah, baru jemaah ngomong amin. Nah, itu sebenarnya kata itu nggak ada dalam Quran. Nah, kalau kita selidiki sebenarnya pengucapan amin di belakang doa itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi dan Kristen. Makanya kalau teman-teman ke gereja-gereja yang liturgis begitu, gereja-gereja yang klasik ya, seperti HKBP, pokoknya gereja-gereja yang menggunakan liturgi klasik, itu selalu begitu. Kalau di HKBP misalnya begini, amin, amin, amin. Itu penutup dari doa. Artinya apa? Amin itu artinya sebenarnya sesungguh terjadilah demikian gitu maksudnya. Maksudnya iya begitu. Arti daripada amin itu artinya iya sungguh demikianlah terjadi. Begitu. Itu maksudnya. Makanya kalau misalnya kita berdoa kita tutup dengan kata amin. Artinya iya demikianlah terjadi begitu. Nah, orang Muslim waktu mereka habis waladolin kan itu kan bunyinya ini tuh. In, makanya amin jadi in. Itu asal usulnya dari situ. Karena Al-Fatihah itu dia itu berakhiran ABAB. Kalau kita belajar di sekolah, biasanya sajak itu kan punya akhiran AAAA atau ABAB. Contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya im, ya kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. In, ya kan? Jadi bunyinya harus begitu terus. Ar-Rahmanir-Rahim, ya im lagi. Malik yaumiddin, in lagi. Jadi dia harus ngikutin itu. Itulah sebabnya kata amin berubah jadi amin. Karena ngikutin yang sebelumnya. Ngikutin waladolin itu. Jadi amin gitu. Artinya nggak ada. Nggak ada artinya. Makanya orang Islam ngarang artinya. Ngarang. Mereka mengarang artinya adalah kabulkanlah doa kami gundulmu. Gak ada. Sejak kapan arti amin kabulkanlah doa kami? Dari mana? Kau dapat dari mana itu? Kabulkanlah doa kami bahasa Arabnya bukan amin. Gimana?
Nggak ada. Itu teman-teman, kalau kita mau jujur melakukan kajian yang mendalam, sebenarnya itu pengaruh Yahudi dan Kristen terhadap agama Islam. Itu yang benar. Cuman kalau kalian lihat-lihat di internet, ya memang begitu. Kalau amin, nah itu beda. Nah, ini karangan orang Islam, itu nggak ada itu. Itu karang-karangan aja. Seperti itu. Kalaupun ada kata amin di dalam Al-Quran, itu artinya terpercaya. Gitu. Artinya terpercaya, orang yang amanah, begitu. Itu arti amin. Tapi kalau kamu tanya Ustadz, pasti Ustadz ngarang. Oh, kalau amin sama amin itu beda. Tapi ngarang bebas di Quran, nggak ada itu. Nggak ada itu di Quran. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik ada bentar ya. Ihsan. Mana tadi Ihsan? Udah lari Ihsan. Kita kasih naik ada Sita Nada. Oke, selamat siang Sita Nada. Sita Nada, apakah Anda seorang Muslim? Oke, baik, kita turunkan ya. Nampaknya dia salah pencet. Kita kasih yang berikutnya. Kita kasih naik ada Nia Giawa. Oke. Nia Giawa. Sebenarnya kalau mau jujur-jujuran ya, memang Islam itu memang terpengaruh ajaran-ajaran Yahudi maupun Kristen. Sebenarnya asal-usul agama Islam itu adalah agama orang-orang Quraisy, ya, para penyembah berhala di Ka'bah. Itulah asal-usul agama Islam. Lalu kena pengaruh Yahudi, kena pengaruh Kristen, nah diambil, dicomot-comot semuanya, dibentuklah jadi satu, jadilah gado-gado. Nah, itu. Silakan, Nia Giawa, nyalakan kamera Anda. Oke. Halo Nia Giawa, saya mau tanya dulu nih, Nia Giawa, Anda itu Islam atau Kristen? Saya Kristen, Bang. Kristen. Iya, lalu Anda naik ke sini mau ngapain? Iya, saya pernah niat mau jadi apa? Mau jadi Islam kan di tahun 2000. Sempat niat pengen jadi mualaf. Iya, sempat. Gara-gara apa itu? Dulu kan saya kuliah, Bang. Saya kuliah di Binjai, di Medan lah. Di Binjai, di Medan. Saya ikut sama saudara mama Islam. Oke. Lalu? Jadi saat itu niatnya mau masuk Islam kan, karena 3 tahun saya ikut mereka, terus terpengaruh ya. Kayak terpengaruh gitu. Apa yang mereka katakan sehingga sempat pengen mualaf? Semua sih Bang, saya ngikutin gaya mereka, misalnya kayak mereka ke masjid, misalnya kalau lihat dari sholat mereka 5 kali sehari itu aku suka, apalagi tutup aurat ya, aku suka di situ. Tutup rambut. Bisa pakai jilbab, kan itu lebih sopan ya kan. Kalau kita kan kalau ke gereja kan seksi gitu kan. Kalau pikiranku dulu. Nah ini salah. Gini, tenang. Gini. Ke gereja itu seharusnya berpakaian sopan, begitu. Iya. Seharusnya. Cuman kan kebanyakan kita kan Bang, kalau ke gereja itu kan banyak yang pakai baju. Di gereja saya enggak. Iya, cuman di gereja kami kayak gitu. Ada kan, 1-2 orang gitu, tapi kebanyakannya sopan. Iya Bang. Terus? Jadi kan Bang Edis, waktu itu aku pingin jadi Islam ya kan. Tapi setelah udah mau masuk Islam. Tepatnya kapan itu? Tanteku ini bilang kayak gini. Di tahun 2012 kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi
tanteku ini bilang kayak gini, Nia katanya, aku kan namanya Nia kan bang. Sebenarnya kamu itu nggak bisa loh kami kasih makan katanya. Loh kenapa, aku bilang kan ke bang, iya sebenarnya tante ini berdosa kali ngasih kau makan loh, karena kau Kristen katanya. Ih kaget lah. Dari situ. Oh iya memang betul. Islam itu tidak boleh memberi makan orang non muslim. Nggak boleh. Iya. Katanya mereka masuk neraka katanya. Betul atau enggaknya aku nggak tahu. Iya memang tidak boleh. Dilarang memberi makan orang non muslim. Bahkan di dalam agama Islam itu mengasihinya sesama muslim saja. Kalau sama non muslim harus bersikap keras. Iya. Jadi minta maaf kalau misalnya ada di sini yang tersinggung ya. Disitulah aku yang tersinggung yang mereka nggak ngerti agama Islam itu. Jadi nggak boleh nih ya. Misalnya nanti kamu pun kalau misalnya udah jadi Islam, tante kasih semua lah jilbab, semua katanya ya kayak gitu waktu itu. Terus Nia tapi nggak boleh lagi kayak mana ya? Kayak ngasih makan yang saudara yang Kristen katanya. Loh, kok kayak gitu? Dan ya memang berdosa katanya. Ya ampun. Dari situ aku mulai sadar kan, ini kayak aku yang salah atau apa? Disitulah aku cari. Oh, keselamatan itu hanya Tuhan Yesus, nggak ada yang lain. Akhirnya gagal jadi mualaf ya. Iya bang. Jadi itulah ceritanya. Ditambah lagi kemarin itu kan bang, tambah lagi makin jijiknya, bukan ini lagi, udah jijik kali aku lihatnya kan. Kemarin itu kan belakang rumah kami ini buat gereja, ada GBI BSM Binjai, disebutkan aja. Jadi waktu itu datangin polisi bang, aku sendiri di rumah ini. Datangin polisi, ada berapa orang polisi entah 5 atau berapa lah, sama kepling dari ini semua lah didatangin aku di sini kan. Aku ketakutan di situ, aku panggil. Gara-gara apa didatangi polisi? Itulah gara-gara katanya nggak boleh didirikan gereja, harus ada izin lah, inilah gitu kan. Tapi lucunya kan bang, lucu kali orang ini. Kami kan udah minta tanda tangan warga ya. Kan dari lurahnya bilang kan 60 kakak harus ada yang tanda tangan. Lalu? Jadi udah kami datangin satu persatu di lingkungan sini sama suami kan bang. Setelah itu nggak mau diizinkan sama orang itu bang, justru keplingnya datang, dilarang lah. Sampai sekarang gereja kami itu masih di sini, nggak ada izin. Terbengkalai. Iya, kayak gitulah ceritanya. Sadis kan bang? Ya memang seperti itu, namanya juga muslim. Gini, mereka itu memang diajarkan oleh Muhammad. Kalau ketemu dengan orang-orang Yahudi ataupun Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Persempitlah jalan mereka. Makanya maklum kalau ada orang muslim, memang mereka tidak bisa melihat sesuatu yang berbau-bau ya Yahudi maupun Nasrani, begitu. Iya bang. Seperti itulah, itu biar memang faktanya seperti itu. Bang. Inilah gereja kami yang sesungguhnya yang ditolak sama warga sini kan bang. Makanya makin jijiknya aku di situ. Silakan. Ini gereja kami. Ini gereja kami yang ditolak sama orang Islam ini sekitar sini. Termasuk kalau aku merasa termasuk polisinya sama nggak tahu dari mana sebabnya. Di desa apa namanya? Niagiawa. Ini Binjai. Ini Binjai. Binjainya apa tepatnya? Binjai kan luas. Ya Binjai Timur bang. Kecamatannya gitu. Kecamatan Binjai Timur, Kabupaten Kota Binjai. Kabupaten Kota Binjai. Oke, Binjai Timur, Kabupaten Kota Binjai. Itu polisi yang datang itu dari mana? Polsek atau Polres apa begitu? Nggak tahu juga bang, waktu itu aku di sini ya kan bang. Pokoknya sedih lah bang kalau cerita tentang ini. Datangin lurah, didatangin dari apa itu bagian pertanahan itu, katanya kalau ini kan masih surat lurah ya tanah ini kalau nggak salah. Tapi bukan garapan dia sejenis itu. Jadi dibilangnya harus ada sertifikat lah baru buat gereja. Tapi sedangkan mereka buat
masjid sekitar sini bisanya. Adanya labelnya orang itu. Tapi kami ini Bukan, yang menjadi masalah itu begini, yang menjadi masalah itu masalah sertifikat atau apa begitu, supaya Anda pun mengerti Anda ada di pihak yang benar atau pihak yang salah gitu loh. intinya katanya di sini nggak boleh didirikan gereja karena di sini banyak muslimnya. Tapi harus ada tanda tangan. Pertama kan lakiku kan mengurus izinnya di Sebentar, kantor lurah itu ya kan? Gubernur Sumatera Utara siapa sih? Siapa? Bobi Nasution. Bobi Nasution. Ya, adukan saja coba keluhan-keluhan kepada gubernur begitu. Tapi kemarin udah kami ajukan juga sama lurah di sini ya kan Bang. Itulah dibilangnya jangan izin gereja lah, taruh aja dulu apa katanya kemarin itu ya, rumah ibadah, rumah doa katanya. Kami buatlah rumah doa, ya udahlah yang penting bisa berdoa di dalam gereja ini ya kan. Rupanya didatangin entah dari mana lah, pokoknya ada sampai 25 orang itu. Ada yang dari dinas, dari polisi. Dari situlah aku makin jijik betul. Makin benci aku sama si ini bukan. Dasarnya aku nggak ada benci sama mereka. Bahkan aku mau masuk ke situ. Karena mereka suka ganggu gitu ya. Iya, makin kesininya. Itu memang udah teman-teman sering yang itu di di sini, mana-mana itu. Sering banget terjadi kayak begitu memang. Karena gereja kami begini. Iya, karena memang begini. Itu sebenarnya begini. Kalau orang Islam bilang kami ini toleran begini, itu sebenarnya bohong aja gitu loh. Karena memang ada hadisnya itu berkata, jikalau kamu bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit, persempitlah jalan mereka. Bahkan hadis-hadis lain mengatakan kamu tidak boleh memberi salam kepada Yahudi ataupun Nasrani seperti itu. Ya karena memang intinya Islam itu mengajarkan ya begitu terhadap Yahudi dan Kristen, Yahudi dan Nasrani seperti itu. Bahkan mereka itu sangat anti. Benci itu mereka. Iya, ajarannya memang seperti itu. Bahkan di dalam ajaran mereka itu sangat benci dengan yang namanya salib. Nah, kalau ngelihat salib, mereka udah mulai latihan mata-matain salib. Makanya kemarin kejadian di mana di Jawa Baratnya di mana sih? Lupa saya. Di mana teman-teman yang kejadian di Jawa Barat yang salib sampai ditarik-tarik, dibanting-banting, Sukabumi. Iya. Nah, di Cidahu Sukabumi. Nah, kejadian di Cidahu Sukabumi ketika orang muslim membanting-banting salib itu memang ajaran Islam itu kayak begitu. Karena mereka itu nanti di kedatangan ada Nabi Isa kan akan datang. Nabi Isa itu akan datang untuk mematahkan salib. Nah, jadi makanya orang muslim latihan dulu mata-matain salib. Begitu. Ya, semoga didengarlah oleh pihak terkait ya. Begini, maksudnya begini, kita ini kan sebenarnya memiliki hak yang sama seharusnya begitu. Kalau umat muslim, Iya, Bang. kalau umat muslim boleh mendirikan masjid, ya kan? Maka orang Kristen juga boleh mendirikan gereja. Kalau orang muslim boleh membahas agama Kristen, orang Kristen juga boleh bahas agama Islam. Ini kan sebenarnya keadilan. Nah, cuman yang terjadi di negeri kita tercinta ini memang ketidakadilan. Kalau muslim mengundang penceramah Islam seperti Zakir Naik, begitu ya, polisi akan datang untuk mengkawal. Tapi kalau Kristen bahas agama Islam, polisi datang mengkawal masuk sel. Itu memang benar, ya. Tapi mau gimana seperti itu. Itulah yang terjadi. Oke, begitu ya. Semoga nanti pihak-pihak yang terkait mendengar ya supaya ini diperhatikan, supaya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti itu. Iya Bang, itulah Bang, makanya dari gereja kami kan udah pengeluaran kami udah banyak itu ya kan Bang. Jadi setelah kayak mana lah caranya sampai sekarang pun nggak enakan kami sama pendetanya gara-gara itu nggak jadi gereja. Ada yang ngomong sebentar, ada yang ngomong katanya jangan begitu.
orang Kristen tidak diajarkan untuk melakukan kekerasan. Nah, itu yang ngomong itu juga kadrun juga itu yang ngomong. Katanya dia bilang kalau ada dia di Samosir dia nggak boleh begitu. Kristen itu mengajarkan mengasihi sesamamu manusia tanpa memandang agamanya, tanpa memandang latar belakangnya, seperti itu. Ingat, kalau kamu membuat provokasi-provokasi untuk menghancurkan ini, kamu nggak jauh beda sama kadrun. Begitu, nggak boleh kita Kristen nggak seperti itu. Kita menyuarakan keadilan saja, kita suarakan saja. Misalnya kalau mereka menyerang atau mempertanyakan iman kita, menyerang dalam pengertian menyerang iman kita ya kita juga melakukan counter juga. Seperti itu. Argumen dilawan dengan argumen, begitu. Seperti itu ya. Oke, Nia, Giawa, gitu saja ya. Iya Bang, makasih Bang, banyak minta doa kami ya Bang, semoga sama-sama kita berdoa ya, semoga di sana damai sejahtera, semoga ajaran atau firman atau berita tentang nama Yesus, kasih pengampunan ada di tengah-tengah masyarakat atau kampung itu. Betul ya? Amin Bang, amin Bang. Begitu ya, terima kasih, saya turunkan, saya kasih kesempatan kepada yang lain ya. Ya Bang, makasih Bang. Sama-sama. Ya, banyak muslim-muslim teman-teman. Banyak yang muslim-muslim yang sebenarnya juga tidak setuju dengan tindakan-tindakan orang Islam yang matah-matahin salib, begitu. Tetapi yang menjadi masalah, orang-orang muslim yang tidak setuju itu, dia sedang melawan ajaran agamanya sendiri. Itu masalahnya. Itu yang kita sebenarnya menjadi sebuah dilema, begitu loh. Apakah memang benar itu ajaran agama Islam atau itu adalah oknum? Seperti itu. Ya, silakan. Kalau Anda ingin berdebat dengan itu, berdebat tentang itu dengan saya, ayo silakan. Silakan kalian patahkan argumen saya. Di sebelah mananya yang saya katakan bahwa itu fitnah. Kalau ajaran Islam benci dengan salib, memang betul. Memang betul. Bahkan hadis-hadis itu menggambarkan betapa bencinya Islam dengan Yahudi. Ada sebuah hadis yang berkata begini, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin membunuh orang-orang Wahyudi. Sampai-sampai kalau ada orang Wahyudi sembunyi di balik pohon, sembunyi di balik batu, maka pohon-pohon ataupun batu tersebut akan berseru, ya kaum muslimin, di belakangku Wahyudi, bunuhlah dia. Itu ada hadisnya. Kecuali pohon korkot, katanya. Karena pohon korkot, pohonnya Wahyudi. Ada hadisnya. Seperti itu. Jadi memang agama Islam itu adalah satu bentuk, satu mesin untuk membinasakan atau membunuh Wahyudi. Seperti itu. Itu fakta. Kita nggak boleh ngingkarin itu. Seperti makanya kalau kamu Islam, memang kamu ditakdirkan untuk membenci Wahyudi. Iya, makanya mereka suka demo anti Wahyudi. Itu fakta teman-teman. Kita jangan ngingkari kenyataan itu loh, ya. Jangan kita mengingkari kenyataan itu. Kita sampaikan saja yang bunyinya seperti itu, ya. Kalau kalian tidak percaya, naik saja. Bantah apa omongan saya. Oke, ada mualaf. Wah, ini mualaf nih. Silakan nyalakan kamera Anda. Mari sampaikan apa yang mau Anda sampaikan. Silakan. Oh, nah ini penggemar saya. Dari Madura nih. Bapak penggemar saya dari Pulau Madura nih. Bagaimana Cak kabarnya Cak? Betul Dis. Kalau gereja itu memang seksi-seksi di sini.
Gimana? Betul kata orang. Kalau ke gereja memang seksi-seksi di daerah sini. Seharusnya kan sopan, Dis. Betul. Kalau ke gereja seharusnya berpakaian yang sopan. Itu saya setuju Iya. denganmu. Ya tapi daerah sini banyak yang seksi. Ya, tetapi biasa kasih tahu begini. Sebenarnya kalau mau ke gereja itu harus berpakaian sopan. Ada orang yang ke gereja dia tidak sadar kalau pakaiannya itu mengundang orang-orang seperti mualaf ini. Karena yang memang matanya selalu jelalakan kemana-mana. Ada. Tapi begini. Tapi kadang-kadang ini kan biasanya perempuan-perempuan. Kalau laki-laki kan nggak ada yang seksi-seksi. Laki-laki biasanya ya pakaiannya gitu-gitu aja kan. Kalau perempuan kan banyak macamnya. Kadang-kadang si perempuan tersebut dia tidak sadar bahwa pakaiannya itu mengundang orang-orang yang seperti mualaf ini. Tetapi itu juga kalau di muslim ya, kalau perempuannya ya, kalau mau sholat pakai kerudung, Rapi pakai Dis. kerudung, kemudian pakai apa namanya celana yang panjang menutupi di bawah lutut, bahkan sampai ke apa namanya mata kaki begitu. Tetapi begini, apakah itu jaminan bahwasanya seorang perempuan yang pakai kerudung, pakai jilbab, dia punya akhlak yang baik? Tidak juga, tidak juga. Seperti itu. Apakah orang perempuan yang berpakaian agak sedikit seksi ke gereja akhlaknya tidak baik? Tidak juga. Begitu. Yang lebih penting daripada itu sebenarnya berbicara mengenai kerohanian seseorang. Seperti itu mualaf. Silakan. Kalau kita itu mau menghadap Tuhan, ya seharusnya kita akan berpakaian rapi, kan begitu. Kalau itu saya Kalau setuju. sini tidak. Kalau mau ke gereja ada yang pakai rok mini itu. Ya, itu ada oknum-oknum seperti itu. Banyak sini, banyak. Tak video ya. Kalau hari ini Boleh. ya, tak video kan. Ya. Begini, saya tidak membenarkan kalau misalnya ke gereja itu berpakaian seksi-seksi rok mini. Ya, kalaupun ada yang seperti itu jumlahnya sedikit saja. Di antara 100 paling cuma 3 orang begitu. Tapi apakah mereka itu pasti akhlaknya jelek? Belum tentu. Belum tentu juga. Kadang mereka tidak sadar. Karena mereka biasa kayak begitu. Mereka anggap itu biasa-biasa saja begitu. Tapi kalau Islam, Dis ya, kalau Islam, kalau mau ke masjid yang jelas 100% sudah berpakaian rapi. Ya, di Indomaret juga banyak yang begitu. Yang pakaian-pakaian cadar itu lalu masuk ke dalam, susu dekolgen masuk. Terus apa lagi? Ada ini lagi rinso masuk. Banyak video-video begitu, orang berjilbab nyolong banyak. Jadi begini, maksud saya begini loh, mualaf. Kalau kita mau jujur ya, kan saya sering bilang, yang penting itu adalah kita berani jujur dan kita berani mengambil tindakan yang benar. Kita nggak bela yang mana-mana. Yang benar kita katakan benar, yang hak kita katakan hak, yang batil kita katakan batil. Setuju? Yang benar itu Islam, Dis. Kalau Islam sudah pasti salah. Benar-benar salah. Kita benci sana. Benar-benar salah lah. Kenapa saya katakan benar-benar salah? Coba mualaf. Betul atau salah bahwa Muhammad menyuruh orang minum air kencing hewan? Bagi orang sakit itu dulu kan. Itu zaman dulu. Bukan sekarang. Sekarang sudah zamannya medis. Oke, sekarang berarti Muhammad ketika sebentar, tenang. Makasih Kak Ceki, terima kasih Kak Ceki. Makasih Kak Ceki. Waduh, mualaf langsung minder. Ada roket melayang nih, sialan gue nggak dapet nih. Gini, mualaf. Saya mengharapkan itu saya. Oke, gini mualaf, dengar. Kamu tahu bahwa Muhammad itu memang hidup di masa lalu. Dia menyuruh orang juga pada masa lalu. Menyuruh sholat juga di masa lalu.
Berarti umat muslim tidak perlu lagi sholat sekarang. Karena itu kan dulu. Betul? Betul nggak? Bukan, jangan disamaratakan. Oh, ya sudah. Oke, Karena sekarang begini. Betul tidak sholat Muhammad itu nyuruh wajib. minum air kencing hewan? Nggak wajib kan? Kalau sholat itu wajib. Waduh, sinar. Coba minggir geser dikit. Silau. Nah, gitu. Begini. Sekarang oke, yang sampai sekarang ada aja gini. Ini ada kalau muslim pergi ke warung Padang atau pergi makan teh sate ke warung Madura, ya. Kalau ada seorang muslim atau seorang pedagang lah, seorang pedagang orang Madura menyajikan makanan dan minuman kepada pelanggannya. Tiba-tiba ketika dia sedang menyajikan air minum, ada lalat di dalam. Nah, menurut ajaran agama Islam, mau diganti atau mau dimandi-mandikan tuh lalatnya? Baru diambil, baru dikasih minum orang itu. Diganti itu. Berarti kamu tidak Islam. Karena menurut ajaran Muhammad, menurut apa yang disunahkan oleh Rasul, kalau ada lalat masuk ke dalam, ada pelangganmu bilang begini, ini kata Nabi saya, kalau ada lalat di dalam, celup ke dalam, baru diambil lalatnya, nah baru diminum begini. Sunnah Rasul. Betul tidak? Betul tidak? Begini, Dis. Tadi kan bahas masalah air kencing. Begini, Dis. Langsung lemes tak ya? Tadi kan bahas air kencing konta. Ya, itu kan tadi biar supaya tidak kau bilang dulu, biar tidak dulu. Nah, saya ambil sekarang zaman yang masih berlaku. Kalau ada lalat masuk ke gelas, maka lalatnya harus dicelupin ke dalam, lalu diambil lalatnya, lalu airnya diminum. Pertanyaan saya, jorok tidak itu? Kalau sunnah itu kan gini, Dis ya. Kalau sunnah itu kan gini, paham enggak? Bisa dikerjakan. Yang ditanya jorok atau tidak, tetapi malah lari kemana-mana. Coba, Bang Mualaf, saya tanya. Menurut ajaran Muhammad, betul tidak yang demikian? Tahu, saya kurang paham, Dis. Pura tidak tahu. Makanya saya bilang begini, Bang. Makanya yang saya kita ini kalau diskusi jujur. Mari kita jujur. Jangan membohongi diri sendiri, jangan membohongi orang lain. Makanya saya bilang ajaran Muhammad itu sudah pasti salah. Simpel saja. Ngapain kita bahas yang tinggi-tinggi di langit? Seperti itu kan sudah salah. Masa ada lalat masuk? Bang, kalau abang jual sate, ada pelanggan datang, ada lalat, pasti Anda ganti, Bang. Saya ganti, Bang, airnya. Jangan diminum, ada lalatnya, Bang. Nah, tapi kalau ajaran Muhammad, minum saja, diminum. Kan begitu, makanya saya bilang ajaran Muhammad sudah pasti salah. Mana hadisnya, Dis? Mana? Gimana? Mana? Hadisnya mana? Waduh, dia mau kita tunjukkan hadis. Baik. Dia mau kita tunjukkan hadisnya. Baik, teman-teman. Saya ambil dulu HP saya. Oh, benar ada dia. Kita tunjuk hadisnya ya. Dia mau kita tunjukkan hadisnya, teman-teman. Bentar. Di mana itu, Dis? Posisi di mana itu? Posisi harus ada dalilnya. Tapi Dis. Sekarang di mana posisi? Sekarang di mana posisi? Di kantor Jack Gojek saya. Sabar, tenang. Saya ngomong serius. Tenang, sabar sebentar ya. Indonesia mana tempatnya, Dis? Ini kan. Kalau berdebat tanya alamat. Susah kan? Kan mau main-main ke rumahnya, Dis. Nah, kan mulai. Oke, baik. Kita akan bunyikan hadisnya, teman-teman. Sebentar.
Bentar ya. Oke. Nih ya, saya tidak fitnah ya. Kelihatan ya Bang ya? Nih, dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila lalat jatuh di minuman seseorang dari kamu, hendaklah ia tenggelamkan lalatnya itu, kemudian buang. Karena salah satu sayapnya terdapat penyakit dan sayap yang lainnya terdapat penawarnya. Nah, jadi kalau abang jualan sate di jalan, ada air, ada lalat, jangan diganti. Yang dibuang itu apanya? Barusan, yang jelas Dis. Yang dibuang lalatnya. Nih, saya bilang nih, ulang lagi, perhatikan. Mana lalatnya? Mana? Perhatikan. Yang dibuang lalatnya mana? Oke, saya ini kan yang lebih jelas ya, sebentar. Memang mereka ini selalu saja mengingkari kebenaran. Sudah pun kebenaran kita beri, mereka masih terus mengingkarinya, saudara-saudara ya. Baik. Memang berat mereka ini ya. Mana Dis? Indonesia mana? Saya mau main-main di rumah Anda, Dis. Nih, main-main ini. Sulit nih teman-teman. Oke, kita lihat lagi ya. Kelihatan ya? Kelihatan? Mana? Nih. Di dalam kitab nih ya, di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari ya. Nomornya ini 3320. Dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, apabila ada lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang dari antara kalian, maka benamkanlah lalat itu, kemudian keluarkanlah. Sebab salah satu sayapnya ada penyakit, dan pada sayap yang lainnya ada obat penawar. Betul? Nah iya betul. Nah iya, jadi kalau Anda jualan teh sate di jalan, ada lalat masuk minuman pelanggan, lah celup-celup mandi-mandi di situ lalatnya. Wah, bagaimana Anda memperlakukan pelanggan seperti itu? Bisa-bisa warung sate Anda bangkrut. Makanya saya bilang, Bang, bagaimana kita mau meneruskan atau mengikuti ajaran agama Islam kalau begitu? Makanya sudah saya bilang, tidak perlu yang tinggi-tinggi. Kita ini ambil yang simpel-simpel saja. Muhammad itu sudah sepatutnya, sudah sepantasnya dipensiunkan. Janganlah lagi menyerahkan diri kalian dipimpin, dituntun oleh Muhammad. Tetapi serahkanlah diri kalian dibimbing, dituntun oleh Yesus. Begitu. Ya. Gimana? Katamu saja. Bagaimana? Itu kan katamu saja. Kan walaupun kata saya, kan kita belajar dari apa yang kita baca. Betul? Kalau umat ini banyak yang mengikuti Anda, oh gila semua, Dis. Justru yang gila itu yang tadi itu, yang ada lalat-lalat dimasukin ke gelas, baru diminum. Itu yang saya bilang, orang gila yang di jalan-jalan itu, yang korek-korek itu. Ada lalat-lalat dimandi-mandiin sama dia. Mana tapi beginilah, begini. Saya mau begini. Begini bro, begini. Kita ini kan sebenarnya sudah sering ngobrol panjang lebar, ya kan? Cuman saya belum melihat Anda ini mau mengambil satu langkah yang tegas. Begitu. Untuk apa? Untuk mengakui bahwa ajaran dari Muhammad ini memang salah. Masa lalat kok malah dimasuk-masukin ke minuman? Lalat itu kan kotor. Dia hinggap di tempat sampah, hinggap di nya atas apa. Masuk ke lalat kita, pastilah membawa penyakit. Begitu. Ya semoga Anda sadar lah ya. Jangan yang tinggi-tinggi lah bahasan kita. Gimana? Penyakitnya Anda sendiri. Inilah teman-teman ya, begitu challenging kita sampaikan kepada orang muslim,
Mereka masih terus mengelak, mereka masih terus mengatakan yang bukan-bukan kepada kita. Padahal begini ya Bang ya. Sebenarnya Al-Quran itu sudah menyuruh kalian untuk beriman kepada kitab sebelumnya, yaitu kitab Injil. Tetapi umat muslim saya katakan, mereka ketika baca Quran itu sambil koprol. Nah, kalau koprol sambil koprol begini ya terbalik. Harusnya yang dibaca, berimanlah kepada kitab yang sebelum Al-Quran, tapi gara-gara koprol, berimanlah kitab yang kepada sesudah Al-Quran. Nah itu, beriman kepada lalat-lalat itu tadi. Itulah akibatnya karena kalian membacanya sambil koprol. Kalau di agamamu ini hukumnya apa, Des? Lari-lari, merokok itu tidak boleh karena di dalam agama Kristen tubuh kita ini adalah bait Tuhan yang sejati. Jadi badan kita ini adalah rumah Tuhan yang sejati. Jadi rumah Tuhan bukan di sono, bukan di Ka'bah, bukan di Yerusalem. Rumah Tuhan yang sejati itu ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita tahu bahwa badan kita ini adalah rumah Tuhan, maka kita harus memperlakukan badan kita ini dengan baik. Tidak merusaknya dengan narkoboy, tidak merusaknya dengan rokok, tidak merusaknya dengan alkohol. Begitu. Oh, Anda merokok, Dis? Siapa bilang saya merokok? Ya, saya tidak merokok. Habis live kan merokok Anda. Jangan mustahil. Saya tidak merokok. Dulu saya merokok. Dulu sekali. Kalau tidak salah saya berhenti merokok itu tahun 2012-an kurang lebih. Kemarin masih merokok. Kemarin masih merokok. Sungguh fitnah ya. Gini, kami kalau ke gereja, ya kalau ke gereja, itu kan orang-orang gereja itu tahu satu sama lain tuh. Atau teman-teman saya di sini tahu satu sama lain kegiatan saya. Saya tidak merokok. Begitu. Oke lah, itu kamu sudah kena peringatan tuh gara-gara tunjuk-tunjuk rokok. Bang Mualaf, cobalah ya, renungkan perkataan saya. Bertobatlah, tinggalkanlah Muhammad, dan jadilah pengikut Tuhan Yesus. Nah kan, dia begitu, dikasih tahu begitu. Tapi biarlah waktu yang menjawab. Karena begini teman-teman, orang-orang seperti dia ini banyak saya temui teman-teman. Tapi percaya nggak percaya kalian, ternyata beberapa tahun kemudian dia baru sadar. Kalau sekarang ya belum. Ya, biar waktu yang menjawab seperti itu ya. Yang penting kita sudah sampaikan. Oke, seperti itu. Mualaf, selamat siang. Sampaikan kepada teman-teman dari Pulau Madura. Halo Pulau Madura, banyak penonton penggemar saya dari Pulau Madura. Sudah tidak mau nonton Ustadz lagi, maunya nonton Edis TV. Nah, begitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Oh, teman-teman ya. Sebelum kita lanjutkan kembali, teman-teman sekali lagi teman-teman, ini pengumuman ya. Teman-teman, program kita untuk mengadakan rumah apologet di sini itu sudah di depan mata, teman-teman. Kurang hanya 10% lagi. Jadi teman-teman, mari teman-teman yang menonton channel Edis TV, yang suka channel Edis TV, yang mensupport channel saya, teman-teman bisa mensupport pembangunan pendirian rumah apologet kita bersama teman-teman bisa support di yang tertera di layar. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, teman-teman juga bisa lihat ada tulisan atau running text itu ya, tulisan yang berjalan itu. Ada teman-teman bisa support bisa lewat BRI, teman-teman bisa juga support lewat Zelle, lewat PayPal ya, sudah saya tuliskan di situ. Hati-hati teman-teman dengan penipuan-penipuan, pastikan teman-teman mensupport dengan tujuan atau nomor yang benar. Karena Anda banyak di luaran sana yang membawa-bawa nama saya, kemudian menyuruh Anda mensupport rumah apologet tapi malah ditipu seperti itu. Jadi pastikan kalau teman-teman mau mensupport, supportnya yang tertera di layar ini.
Seperti itu ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Nanti teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support melalui situ. Bulan Desember kita tutup ya teman-teman ya. Desember kita tutup. Semoga teman-teman tercapai karena kurangnya hanya sedikit lagi. Seperti itu. Silakan tangkap layarnya. Oke, kita balikkan kamera saya. Kita lanjutkan ke penonton berikutnya. Oke, kita kasih naik ada Pratiwi. Ya, selamat siang Pratiwi. Halo Bang, selamat siang. Silakan Pratiwi nyalakan kamera. Gimana cara nyalain kamera? Saya bantu dari sini. Sudah ada di layar, silakan. Halo Bang Edi, siang. Iya, Pratiwi, selamat siang. Pratiwi, saya mau coba tenangkan dulu. Jangan begini-begini. Nah, gitu juga supaya tenang. Coba tenang. Oke. Ya, Pratiwi, saya tanya dulu. Muslim atau Kristen? Muslim Bang. Muslim. Oke, apa menyampaikan apa? Silakan. Gini, saya beberapa kali sempat ke gereja Bang, dan saya di sana merasakan kenyamanan, menemukan jati diri saya yang sebenarnya. Tapi saya pengen pindah ke agama Katolik. Tapi orang tua saya tidak merestui. Orang tua tidak merestui. Sebab musababnya pengen meninggalkan agama Islam itu apa? Tidak terdengar suara Pratiwi. Aduh, ada perangkatnya nggak tahu ini teman-teman. Kami tidak bisa mendengar. Mungkin bisa HP-nya diletakkan dulu begitu supaya tenang, supaya jangan dipegang-pegang begitu. Coba. Mungkin ada koneksi yang terputus ataukah Bluetooth atau apa gitu. Karena kami tidak bisa mendengar, membisu. Tidak ada suara. Halo? Kami tidak bisa mendengar. Atau coba turun dulu ya, nanti naik lagi ya. Oke, saya turunkan dulu. Ini udah ada. Coba lanjut aja, lanjut. Di agama saya yang sebelumnya saya nggak menemukan kedamaian di hidup saya sendiri. Saya sholat, dulu pernah di pesantren juga. Saya tidak merasakan ada kenyamanan, kedamaian di hidup saya. Tapi setelah saya berapa kali ke gereja, adem gitu, menemukan jati diri saya sendiri. Oke, baik. Karena channel saya ini bukan seperti channel-channel yang pendebat-pendebat Islam. Karena kalau di tempat mereka itu, kalau orang ngaku-ngaku dari Kristen masuk Islam, padahal aslinya emang dari kecil dia udah Islam itu, mereka senang. Nah, kalau di tempat saya beda. Kalau di tempat saya ini tidak diizinkan untuk berdusta. Kalau memang dulunya kamu betul-betul seorang muslim, ngaji, sholat, ya di pesantren, bisa nggak buktikan itu kepada kami? Contoh doa-doa sholat, bacaan-bacaan sholat, ayat-ayat Quran, coba kami mau dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Artinya? Tidak tahu. Iya, memang tidak tahu ya. Enggak apa-apa. Karena memang seperti itu terus di sini ya, walaupun baca Quran. Oke lah, itu sudah menjadi bukti bahwasanya dia sah, teman-teman, seorang muslimah dan ingin meninggalkan agama Islam. Kira-kira kalau misalnya meninggalkan agama Islam, mau menjadi seorang Katolik, itu penyebabnya itu apakah gara-gara mau menikah? Bukan ya? Tidak Bang. Bukan gara-gara mau menikah. Hati sendiri sih. Karena di hati sendiri. Oke, baiklah. Tapi kendalanya orang tua ya.
Ya. Oke. Jadi begini, kalau saya sih bilang begini, jalan hidup kita itu kita sendiri yang menentukan. Pilihan hidup kita itu kita sendiri yang menentukan. Tetapi di dalam ajaran agama Kristen itu diajarkan untuk menghormati orang tua. Begitu. Dengan menjadi seorang Katolik yang sejati, Anda tetap harus menghormati orang tua, tetapi Anda tetap harus memilih atau mengikuti jalan yang benar seperti itu. Jadi kamu harus mengambil sendiri karena itu pilihan hidup kamu. Menurut saya ya, kamu tetap harus meninggalkan agama Islam, dan kalau kamu yakin dengan Katolik, ya silakan besok datang ke gereja Katolik, minta petunjuk supaya dibaptis dan seterusnya. Tetapi dengan menjadi seorang Katolik yang sejati, pastinya Anda pun tetap harus menghormati orang tua Anda. Seperti itu. Oke Bang. Soalnya udah sempat dibilang kamu nggak sayang sama orang tuamu, digituin. Gitu. Ya banyak ya dari pengalaman-pengalaman yang sudah nih, dari orang-orang lain yang punya pengalaman seperti itu. Memang tadinya orang tuanya ya begitu, tapi lama-kelamaan dengan berjalannya waktu, ya akhirnya orang tuanya ya menerima juga seperti itu. Justru malah ketika dia menjadi seorang, malah keluar dari Islam, ya menjadi pengikut Yesus, justru dia malah berubah sikapnya sama orang tua. Dia malah hormat sama orang tua seperti itu. Oke Bang. Seperti itu. Kira-kira apakah ada gereja di situ yang terdekat? By the way, ada. Ini di Indo atau di mana? Atau di luar? Di Indo. Di Indo, Bang. Di Indo. Iya. Ya tidak perlu menyebutkan alamatnya kalau di Indo. Tapi habis ini pasti nanti ada yang inbox, ya, ada yang kirim pesan untuk entah itu yang kontra atau entah itu yang mau menunjukkan bagaimana caranya, seperti itu. Iya Bang. Oke. Hanya itu, ada yang mau disampaikan lagi? Udah Bang. Terima kasih. Tapi sudah sering nonton ini ya, nonton debat-debat begini udah sering? Sering ngajuin ini sih. Live bareng, tapi baru sekarang kepanggil. Oke. Ya, persiapkan diri, artinya menjadi seorang keluar dari Islam, bertobat, menjadi pengikut Yesus, itu harus menjadi manusia baru, begitu. Oke, Bang. Hanya itu Pratiwi yang mau disampaikan atau ada yang mau disampaikan lagi? Udah itu aja. Oke. Terima kasih Pratiwi. Habis ini pasti balas banyak pesan tuh masuk. Pasti. Cek aja nanti kalau nggak percaya. Oke ya? Iya, Bang. Seperti itu? Terima kasih. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ya, ayo silakan. Silakan lagi teman-teman yang mau naik, silakan. Ada orang bilang begini kan. Gara-gara Edis TV banyak yang mualaf. Yang saya heran begini, omongan itu kalau kita tagih, ya, itu mereka pasti nggak mau. Kalau memang gara-gara Edis TV banyak yang mualaf, maka masjid-masjid harus memutar ceramah Edis TV. Supaya makin banyak yang mualaf, tapi mereka tidak akan mau. Artinya gara-gara Edis TV banyak yang mualaf, itu adalah klaim halusinasi. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Putra Mandala. Oh, sebentar. Mama Salwa. Ya. Silahkan nyalakan kamera. Ya, Yesus palsu.
dan nabi-nabi palsu akan muncul hanya dan mereka memutar-mutar akan mengadakan rekaman. tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Coba nyalakan Sehingga kamera sekiranya dulu. mungkin Ngomong. mereka menyesatkan murid-murid pilihan juga. Murid-murid di sini. Si Juma suruh sini dah. Kalau gitu Jumanya yang suruh sini dah. Si Juma itu paling takut kalau ngelihat saya. Mana sih? Bilangin sama Juma. Juma, kamu kenal nggak sama Edis begitu? Sampai-sampai saya diblokir sama dia. Iya. Makanya ketika saya datang ke channel dia, itu moderatornya pasti kalang kabut. Bang, jangan hadapi dia. Gini loh, daripada kamu itu, ya ngomong-ngomongin orang lain, coba kamunya sendiri aja yang bicara, begitu loh. Ayo, silakan. Ada 10.200 orang ingin ada satu muslim yang bisa untuk mematahkan argumen-argumen saya, untuk membalikkan argumen-argumen saya, itu loh. Orang-orang muslim yang di bawah itu pengen loh menanti-nantikan itu. Ya, tapi penantian akan tinggal sebuah penantian karena memang tidak akan pernah ada. Oke, kita kasih naik ada Ahmad Z. Ya, selamat siang Ahmad Z. Siang, Idis. Silakan Ahmad Z, nyalakan kamera. Mau nyalakan kamera. Bentar. Silakan. Oke, Ahmad Z. Silakan Bang, apa yang mau Abang sampaikan Bang? Gini, Dis. Banyak ya. Bang, cobalah duduk yang bagus Bang. Ya ampun, orang muslim nih harus kita ajarkan adab ya. Aduh. Cobalah punya akhlak yang baik, adab yang baik, begitu loh. Silakan. Entahlah mereka ini ngamuk-ngamuk di Monas, pakai daster, demo, aduh. Coba wajah Islam itu diperbaiki begitu loh. Nah, silakan. Anda ingin menyampaikan apa? Ini ya. Banyak ya orang-orang Islam awam yang pengen murtad gitu ya. Agak deketin Bang, kurang jelas suaranya ya. Ini Dis, banyak ya orang-orang Islam awam yang pengen murtad ya Dis ya. Yang bukan hanya orang-orang Islam awam, orang-orang Islam yang terpelajar, orang-orang Islam yang sungguh-sungguh mempelajari agama Islam pun banyak juga yang murtad. Karena jangankan orang-orang Islam terpelajar, penulis salah satu penulis Al-Quran itu juga murtad meninggalkan Muhammad. Tahu ceritanya itu? Tahu nggak? Siapa? Pantas dia belum tahu teman-teman. Saya bacakan. Penulis wahyu, penulis Al-Quran yang murtad meninggalkan agama Islam. Saya tuliskan ya. Bentar. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Namanya adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Kita bacakan ya. Kita tunjukkan bahwa jangankan orang-orang Islam yang hidup zaman sekarang, penulis wahyunya Muhammad pun murtad meninggalkan agama Islam. Karena tahu ternyata Quran karangan Muhammad. Baik, saya bacakan, saya putar balik dulu ya. Saya putar balik. Oke. Ini ya, udah jelas ya ini ya. Bentar, sabar. Oke. Ini ya. Bentar agak buram. Aduh, nih. Di masa kenabian, dalam berbagai literatur hadis dan sirah diceritakan ada dua sahabat Nabi yang beliau percaya sebagai sekretarisnya untuk menulis wahyu yang telah keluar dari Islam.
Dalam hal ini Bukhari dan Sahih Al-Bukhari dalam bab alamat nubuah fi'il al-Islam meriwayatkan sebuah hadis riwayat Anas bin Malik yang menceritakan bahwa ada seorang Nasrani dari Bani Najjar yang masuk Islam. Saat memeluk Islam, ia membaca dan menulis surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ia pun memiliki kedudukan sebagai sekretaris Nabi. Selanjutnya ia murtad dan kembali memeluk agama Nasrani. Setelah itu ia berkata, Muhammad tidak mengetahui dariku kecuali apa yang aku tuliskan kepadanya. Nah, maksudnya gimana? Nah, gini, perhatikan ya. Maksudnya begini, saya akan bacakan ya, Bagaimana ceritanya? Nih, ada seorang lelaki Nasrani dari kalangan Bani Najjar yang memeluk Islam dan menghafal surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Laki-laki ini menjadi sekretaris Nabi. Kemudian ia kabur dan berafiliasi kepada ahli kitab. Dalam kisah ini tidak diceritakan bahwa Nabi SAW memerintahkan sahabat lainnya untuk mencari sahabat yang murtad ini. Dan tidak ada perintah pula untuk membunuhnya. Dengan kata lain, Nabi hanya membiarkannya. Sahabat Nabi yang lain yang dipercaya Nabi untuk menulis wahyu yang murtad itu keluar dari Islam adalah Abdullah bin Abi Sarh. Abu Daud dalam sunannya dan seterusnya, perhatikan nih. Abdullah bin Abi Sarh ditugaskan oleh Nabi menulis wahyu. Setan kemudian menyesatkannya sehingga ia berkomplot dengan kaum kafir Quraisy. Rasulullah menyuruh untuk membunuhnya di hari penaklukan kota Mekah dan seterusnya. Jadi ceritanya itu begini. Nih, perhatikan ya. Utsman bin Affan, nih. Saya akan ceritakan bagaimana ceritanya kok dia itu bisa murtad. Ini agak bertele-tele ini. Ceritanya itu begini. Jadi ketika dia menulis wahyu, ceritanya itu begini. Kok dia bisa murtad? Ketika ada wahyu turun begitu. Si yang murtad tadi itu bilang begini. Oh Rasulullah, anu aja. Begini aja bunyinya. Muhammad bilang, iya, gitu ya. Makanya dia bilang, Muhammad tidak mengetahui apapun dari Quran kecuali dariku. Karena semua karangannya dia. Makanya ketika ada wahyu turun, dia malah ngomong, oh Rasulullah begini aja. Begitulah wahyunya turun. Gara-gara itu makanya dia pergi dari agama Islam. Silakan. Sahabat Abdullah bin Sa'ad itu, ketika itu, dia masih meragukan kenabian Nabi Muhammad. Tetapi ketika sesudah penaklukan Fatul Makkah, dia kembali memeluk Islam, Di zaman Islam. Oke, apa penyebab dia keluar dari agama Islam? Saat itu dia meragukan kenabian Nabi Muhammad, Bukan, gara-gara wahyu yang dikarang oleh dia. Wahyu yang dikarang, Karena ketika ada wahyu turun, dia bilang, oh begini saja ya Rasulullah bunyinya. Lalu Muhammad ngomong, iya memang begitulah wahyu turun. Itu yang membuat dia akhirnya meninggalkan agama Islam. Saat itu, dia ragu, Dia ragu dengan kenabian Nabi Muhammad. Dia ragu dengan wahyu-wahyu yang dituliskan olehnya. Tetapi setelah di masa Utsman bin Affan, dia kembali memeluk Islam, Iya, karena takut dibunuh. Takut dibunuh. Gak ada perintah. Itu kan ditulis, Gak ada perintah untuk membunuhnya dari Nabi sendiri, Aneh kamu mengatakan bahwa saya akan tunjukkan. Nah ini, fitnah pula kau ini, sebentar nih, saya tunjukkan nih. Ini riwayat detailnya nih, yang tadi bertele-tele. Nih ya, saya tunjukkan. Dia tidak tahu, teman-teman. Lihat nih ya. Rasulullah nih ya, saat itu Abdullah menulis wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasulullah dengan memanfaatkan tulang unta hingga batu. Namun ada ayat yang disalahpahami oleh Ibnu Abu Sarh
ketika Rasulullah mendikte kata As-Sami Al-Alim. Abdullah menulis Al-Alim Al-Hakim. Rasulullah saat itu berkomentar, jika memang Allah memiliki sifat demikian, namun Abdullah salah paham dan mengira Rasulullah membenarkan dirinya merubah Al-Quran. Padahal Rasulullah ingin menunjukkan bahwa itu memang termasuk sifat al-mas dari sifat al-asma al-husna. Jadi wahyu itu harusnya berbunyi as-sami al-alim. Tetapi oleh Abu Sa'd ditulis al-alim al-hakim. Dan Rasulullah membenarkannya. Makanya dia bilang, oh berarti itu bukan wahyu. Berarti itu omongan Muhammad. Masa wahyu dirubah-rubah? Nah, itulah yang membuat dia meninggalkan agama Islam. Di situ Rasulullah membenarkan al-hakim. Karena al-hakim itu termasuk al-asma al-husna. Idenya dari siapa? Termasuk daripada sifat-sifat Allah, Dis. Bentar, idenya dari siapa? Al-hakim itu termasuk daripada sifat Allah. Enggak, yang jadi saya Rasulullah tanya. membenarkan. Iya, membenarkan omongannya Abu Sa'd, betul? Membenarkan daripada penulisannya bahwa itu enggak, termasuk daripada membenarkan sekretarisnya, betul? Iya, membenarkan sekretarisnya. Nah iya, makanya sekretarisnya lebih pinter daripada Allah. Gimana? Membenarkan karena Al-Hakim itu termasuk sifatnya Allah. Iya, dari mana dapatnya? Bentar. Seandainya. Dapatnya dari mana? Seandainya Abdullah bin Syari itu menulis yang lain daripada sifat Allah, Rasulullah tidak akan membenarkan. Tetapi Rasulullah membenarkan karena Al-Hakim itu sifatnya Allah. Oke, artinya Muhammad setuju dengan sekretarisnya, betul? Bukan setuju, tetapi membenarkan karena itu sifatnya Allah. Oke, dari mana ide itu datang? Ide mana? Ide mana? Waduh, buset dah. Oke, saya kasih contoh aja lah yang lain yang memang nyata dalam agama Islam. Betul tidak pendapatnya Umar menjadi ayat Al-Quran? Betul, ada. Oke, saat itu Umar punya ide, punya inisiatif supaya perempuan-perempuan pakai hijab, betul? Betul. Akhirnya Muhammad setuju, betul? Betul. Akhirnya persekongkolan Muhammad dengan Umar bin Khattab menjadi ayat Al-Quran, betul? Mulai macet. Apanya yang macet, Dis? Saya ulangi, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Betul atau tidak Umar bin Khattab memiliki ide supaya perempuan-perempuan pakai hijab? Betul. Oke, lalu idenya Umar itu disetujui oleh Muhammad, betul? Betul. Lalu jadilah ayat Al-Quran, betul? Betul. Berarti dari mana asal-usul Al-Quran? Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari persekongkolan Muhammad dengan Umar bin Khattab. Ini susah ini orang ini, aduh. Turun. Bentar, Tis. Aduh. Udah. Kamu bagaimana sih? Itu, nalarnya bagaimana? Bentar. Coba. Begini, Dis. Al-Quran itu turun berdasarkan asbab. Terjadi suatu peristiwa, baru ayat turun ayat. Artinya Allah setuju dengan idenya Umar. Bentar. Ya, bentar dulu, Dis. Saya jelaskan dulu. Saat itu Allah menyetujui pendapatnya Umar menjadikan sebagai Al-Quran, menjadikannya sebagai ketetapan hukum. Itu boleh-boleh saja, Dis. Ya, artinya salahnya di mana? Artinya ayat Al-Quran berasal dari idenya Umar bin Khattab, betul? Bukan dari idenya. Nah, ini gimana sih orang ini? Bentar. Aduh, susah. Sebentar. Siapa yang pertama-tama punya inisiatif untuk memasang hijab bagi perempuan? Allah atau Umar?
Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar debat ini. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 1 sampai yang ke-34. Begini bunyi firman Tuhan. Ingatlah baik-baik, jangan kamu menunaikan ibadahmu di hadapan orang dengan maksud supaya terlihat oleh mereka. Karena jika begitu, kamu tidak akan mendapat pahala dari Bapamu yang di surga. Pada waktu engkau memberi sedekah, janganlah hal itu kau umumkan dengan tiupan nafiri seperti dilakukan oleh orang-orang munafik di rumah-rumah ibadah serta di jalan-jalan dengan maksud supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan pahalanya. Tetapi engkau jangan sampai tangan kirimu tahu apa yang dibuat oleh tangan kananmu pada waktu engkau memberi sedekah. Dengan demikian, sedekahmu itu tidak kelihatan, dan Bapamu yang apa yang tidak kelihatan akan membalas perbuatanmu. Pada waktu kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang-orang munafik. Mereka suka berdoa dengan berdiri di rumah-rumah ibadah serta di persimpangan jalan dengan maksud supaya mereka dapat dilihat oleh orang-orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan pahalanya. Tapi pada waktu engkau hendak berdoa, masuklah ke dalam kamarmu serta tutuplah pintunya. Lalu berdoalah kepada Bapamu yang tidak kelihatan itu, maka Ia yang melihat apa yang tidak kelihatan itu, aku membalasnya kepadamu. Selain itu, pada waktu kamu berdoa, janganlah kamu mengulang-ulang kata-kata yang sama seperti yang biasa dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata yang mereka ucapkan, doa mereka akan dikabulkan. Jangan kamu seperti mereka, seperti Bapamu tahu yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi hendaklah kamu berdoa demikian. Ya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahanmu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu juga. Demikian kebenaran firman Tuhan ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.